Oke guys, balik lagi di Oke Channel dan kali ini bareng Wisnu. Tentunya kita akan berbicara tentang apa yang ada di Belitung. Kebetulan pada hari ini saya ada di Air Rusa Berhun. Apa itu Air Rusa Berhun? Nah, itu ada sejarahnya. Kalau dahulu, kenapa ini dipanggil Air Rusa Berhun? Ada satu lokasi yang di sini di mana tempat minum atau mandinya rusa. Nah, bisa dibayangkan dulu gitu loh ya. Andai kata sekarang ada, mungkin ini akan wah banget untuk daerah ini, tapi ya is okay. Masyarakat setempat melestarikannya dengan nama Air Rusa Berhun karena apa? Karena ini memang ada lokasinya dan berhun itu adalah kata kebersamaan atau gotong royong. Jadi lokasi tempat minum rusa ini dijadikan satu agrowisata, tempat wisata yang bisa menghibur kita, menenangkan batin kita dan dikelola oleh masyarakat. Gotong royong tadi atau berhun bahasa Indonesianya. So, ini terdapat di Desa Trong. Guys, seperti apa lokasinya? Kita lihat aja. Oke, tadi kita sudah lihat lokasinya dan apa aja yang ada di sini dan ternyata buat Oke Lover di sini nggak hanya menyediakan tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat yang sejuk yang bisa membuat hati kita sedikit rileks lah di keseharian kita karena mungkin keseharian kita banyak kerjaan yang kita ini dan tuntutan dari kehidupan kita. Di sini juga ternyata ada mereka yang melestarikan kearifan lokal seperti apa? Seperti ini nih. Tuh kan cakep, mereka menganyam segala sesuatu dari bahan-bahan tembikar, dari bahan-bahan alam dan dari bahan-bahan apa menjadi sesuatu yang menarik. Jadi nggak kalah dengan tas-tas yang ada di mall. Topi-topi terindak yang mereka sediakan di sini adalah topi terindak itu topi caping, topi patani. Nah, ini disediakan buat wisatawan. Jadi mereka mengolahnya setengah jadi. Setelah setengah jadi, wisatawan akan meneruskannya. Jadi ada nilai edukasi di sini. Ketika wisatawan menyelesaikannya, nanti akan dipoles dengan warna-warni atau gambar atau mungkin juga tulisan sekreativitas mereka untuk mendekor ini sendiri ya, dari topi terindak itu sendiri. Terindak itu diambil dari kata bahasa Belitung. Nah, setelah jadi tas atau terindak yang sudah mereka finishing itu
mereka bisa bawa pulang sebagai souvenir. Tentunya ini akan sangat membantu masyarakat. Kalau pemerintah jeli, ini akan menjadi satu ladang ekonomi masyarakat, tergantung bagaimana mendistribusikannya. Kita perlu campur tangan pemerintah dalam hal ini untuk mengembangkan usaha ekonomi masyarakat tentunya. Tidak lupa juga yang suka gerak badan, yang suka musik-musik tradisional, kita lihat dulu. Nah, seperti itu. Tarian-tarian apik ini dibawakan oleh dayang-dayang Belitung, atau kalau bahasa Indonesianya anak gadis Belitung. Mereka cantik-cantik, mereka mahir, dan yang pasti mereka tidak serta-merta langsung mendapat keterampilan seperti ini. Ada salah satu mentornya yang melatih mereka. Ada yang berangkat dari SD hingga SMP saat ini, dan mereka tetap di sanggar ini. Akhirnya mereka mendapat keterampilan, mereka mendapat satu yang baru buat mereka, di mana mungkin sekarang orang lebih banyak ya anak, khususnya anak remaja lebih ke P-pop atau Korean atau dance yang bagaimana. Justru di sini masyarakat dari Desa Terong mengembalikan kearifan lokal, mereka mencintai produk-produk lokal, mereka mencintai kearifan lokal, mereka mencintai tradisi lokal. Bayangkan jika tarian ini hilang, 10 tahun yang akan datang mungkin kita akan belajar dari mancanegara. Karena apa? Karena mereka sudah mendokumentasikan kita, mereka sudah mempelajari semua, dan mereka mengembangkan di sana. Contohnya gamelan dari Jawa, wayang dari Jawa, silat dari Indonesia. Itu di luar negeri, sanggar-sanggar dan sasana sudah banyak mengembangkan, dan isinya adalah bule-bule semua. Andai kata di negeri kita sendiri hilang, kita akan belajar budaya kita dari negeri orang. Akankah itu terjadi? Akankah rela semua itu terjadi? Saya rasa tidak. Perkenalkan, nama saya Iswandi. Saya saat ini dipercaya kawan-kawan di Desa Wisata Kerajaan Terong ini sebagai Ketua PIC atau penanggung jawab dari 4 destinasi yang ada di Desa Wisata Kerajaan Terong ini. Kebetulan kita saat ini yang kita duduk dan berdiri ini, kita sedang berada di lokasi namanya Wisata Air Saberhun. Kalau boleh saya bercerita bahwa lokasi ini dulunya 6-7 tahun yang lalu adalah bekas tambang timah yang dikelola oleh masyarakat. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Karena kami di Desa Terong ini mempunyai satu strategi yang sangat sederhana. Kami punya pikiran bahwa ketika kita ingin membangun pariwisata, ketika kita ingin membangun apapun untuk pemberdayaan masyarakat, yang pertama kami lakukan adalah perubahan mindset di masyarakat. Karena kami berpikir secara sederhana bahwa sebagus apapun program pemerintah, sebesar apapun dana yang diberikan kepada masyarakat, kalau kita tidak merubah pola pikirnya, kalau tidak kita merubah mindset masyarakat, saya kira akan sia-sia. Kami melakukan perubahan pola pikir di masyarakat itu selama hampir kurang lebih 3 tahun. Hasilnya bisa kami rasakan saat ini. Perlu saya tambahkan juga bahwa selain di lokasi Air Saberhun ini, kita ada 4 destinasi atau 3 destinasi lain, yaitu ada agrowisata, terus ada wisata mangrove, terus yang belum sempat tereksplor yaitu wisata Bukit Tembalu. Dimana di semua destinasi ini kita menjual paket-paket wisata edukasi. Sederhananya bahwa desa wisata ini konsepnya bukan kita membangun suatu yang mewah, megah, gedung yang tinggi bertingkat, tapi kita mengemas dalam bahasa pariwisata semua keseharian masyarakat di sini. Dulu masyarakat kita sebelum memasuki di era desa wisata atau pariwisata ini,
rata-rata ya nelayan tradisional, pekebun tradisional, buruh harian. Nah, ketika kami melakukan perubahan pola pikir dan mindset di masyarakat, kami melakukannya turun langsung ke lapangan. Kami tidak mengundang mereka ke kantor desa, kami tidak mengundang mereka ke kantor BPD. Kebetulan saya juga sebagai anggota BPD Setrong, tapi kami terjun langsung ke masyarakat. Ternyata dengan pola pendekatan yang persuasif seperti itu, masyarakat menjadi nyaman. Ternyata juga setelah kita gali semua tentang potensi mereka, ternyata mereka lebih kreatif dari apa yang kita bayangkan selama ini. Selama ini memang desa kita bukan tidak baik, berjalan sangat baik. Tetapi ketika berbicara pembangunan yang sifatnya rutinitas, memang kita sudah berjalan seperti itu. Misalnya seperti kebutuhan dasar masyarakat, kesehatan, pendidikan, keagamaan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah orang akan datang? Apakah orang akan berwisata ke tempat kita? Tentu tidak. Jadi itulah konsep yang kita bangun, merubah pola pikir masyarakat. Bagaimana bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa itu, bahwa pariwisata ternyata secara langsung dan tidak langsung mengajak masyarakat untuk mencintai lingkungan mereka. Seperti misalnya di lokasi mangrove, selain kita ada paket wisata mencari kerang, memancing, kita juga ada paket wisata edukasi menanam bibit mangrove. Di situ kita mempunyai tujuan bahwa untuk generasi muda, tamu dan masyarakat yang mengolah itu sama-sama belajar bahwa lingkungan adalah hal yang terpenting ketika kita berbicara pariwisata. Apalagi ini adalah desa wisata yang semuanya 100% penuh dengan kearifan lokal, penuh dengan budaya, tari-tarian. Begitu juga dengan budaya. Sengaja dengan tidak ataupun tidak sengaja, bahwa dengan pengembang kita desa wisata ini ternyata ada sisi positif, yaitu anak-anak pemuda mulai tertarik untuk menggali segala macam budaya, tari-tarian, kearifan lokal, termasuk musik gambus. Nah, itu semuanya saya tergali dan sekarang ini mulai terorganisir dengan baik, sehingga alhamdulillah sampai pada hari ini kita ada Sanggar Tari Rusak Burung itu sudah menciptakan kurang lebih 5 tarian khas yang ada di Desa Terong. Misalnya ada tarian tempurung yang ditampilkan di berbagai macam promosi, ada tari terindak namanya, ada tari mutik sahang, ada tari ngeletik. Ngeletik itu adalah artinya proses masyarakat desa, masyarakat pedesaan membuat minyak goreng dari buah kelapa. Itu tari ngeletik namanya. Terus ada tari selindang, terus ada tari dayang pesisir, dan satu lagi yang paling fenomenal yaitu tari aitaru namanya. Jadi semua itu digali, dibentuk dalam bentuk gerakan tarian yang sangat indah, itu asli oleh pembina Sanggar Tari yang ada di desa kita ini. Mudah-mudahan dengan pengembangan desa wisata kreatif Terong ini menjadi salah satu pariwisata konsep yang berkelanjutan, karena kita maunya dengan generasi-generasi yang kita didik, yang kita rangkul dalam organisasi kelembagaan desa wisata ataupun Pokdarwis yang ada di desa Terong ini, harapan kita ke depan ini sebagai salah satu pondasi dasar yang paling kuat. Bagaimana ke depan anak-anak kita di desa ini tidak perlu jauh-jauh berurbanisasi ke kota, tapi mereka bisa berbuat, mereka bisa berkarya, mereka bisa berinovasi, mereka bisa melakukan berbagai macam kreasi untuk memajukan desa wisata kreatif Terong ini. Saya kira kami ini melakukan hanya merupakan bagian dari bentuk pengabdian kami kepada desa ini, kepada Belitung yang sangat kami cinta ini. Dan yang paling besar, bagaimana kami dengan filosofi dari desa membangun pariwisata Indonesia. Yang paling menarik dari kesederhanaan yang kami lakukan di agrowisata adalah, kalau dulu kawan-kawan di agrowisata yang sudah berkebun puluhan tahun, mereka mendapatkan uang setelah mereka memanen hasil sayuran. Tetapi ketika kita sentuh dengan bahasa pariwisata, sebelum panen pun mereka sudah mendapatkan nilai ekonomi. Mereka sudah dapat pemasukan uang dari situ. Seperti apa contohnya? Karena kami menjual, salah satunya adalah paket wisata edukasi menanam bibit sayur. Hebatnya lagi, bibit sayur yang ditanam itu, paket wisata yang kita jual itu sayur, mereka sudah mendapatkan nilai tambah dari situ. Tapi hasil bibit sayur yang ditanam oleh wisatawan itu, berapa minggu kemudian memanennya itu dipanen langsung oleh teman-teman atau anggota-anggota komunitas di agrowisata itu. Karena mengapa? Karena wisatawan setelah melakukan paket wisata edukasi itu, tentu mereka pulang ke tempat mereka dan ke tempat asal mereka. Dan perlu saya tambahkan bahwa
sampai pada hari ini sebelum era Covid melanda kita, wisatawan mancanegara yang sudah berkunjung ke desa wisata kita ini sudah berasal dari 14 negara. Itu sangat luar biasa. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Swedia, ada yang dari Finlandia, ada yang dari Korea, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, ada yang dari Cina, ada yang dari Jepang. Wisatawan itu datang. Bahkan yang paling unik yang dari Jepang itu mereka sampai nginap di homestay kita ini selama 11 hari 10 malam. Dan yang paling berkesan dari wisatawan Jepang ini ketika mereka merasakan sensasi, merasakan sayur dari tanaman yang ditanam oleh anggota komunitas di agrowisata ini, ternyata opini mereka bahwa sayur yang ditanam dengan 100% lewat sentuhan tangan manusia ternyata di lidah mereka lebih nikmat daripada sayur-sayuran mungkin yang ditanam dengan menggunakan teknologi. Dan inilah adalah salah satu pembelajaran bagi kita semua bahwa kontribusi kita manusia lingkungan itu sangat berperan dalam menyehatkan bangsa ini, dalam menyehatkan kehidupan kita ini, bahwa manusia adalah kunci utama, faktor utama bagaimana kita melestarikan lingkungan dan menjaga kearifan lokal yang selama ini ternyata sudah di jalur benar yang kita lakukan, bagaimana mengedukasi masyarakat untuk melestarikan lingkungan dan melakukan penanaman sayur dengan tidak berpindah-pindah. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan dan terima kasih. Air, rusa, berhun sudah membuktikan mereka peduli dengan kearifan lokal. Apa yang diambil dari bumi ini harus kita jaga. Apa yang kita tuai dari bumi harus kita tanam kembali. Oke? Cayu!